Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi bagi adik-adik, para pencari ilmu. Semoga hari ini bahagia. Saya doakan adik-adik semua hari ini bahagia, keluarga bahagia, dan teman-teman juga bahagia, rekan handal taulan yang lain. Mengapa? Karena bahagia itu membuat kita hari ini lebih semangat gitu ya, dan lebih berupaya untuk meraih apa yang kemudian menjadi targetan hari-hari kita. Dan semoga targetan daripada hari-hari kita yaitu positif gitu ya, kegiatan yang positif, tidak negatif. Karena perbuatan negatif itu tanpa direncanakan pun ya peluangnya pasti ada gitu ya, sama kata Bang Napi gitu. Kejahatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Itu dia. Maka meniatkan diri untuk negatif itu sebenarnya menjerumuskan. Karena negatif itu tanpa direncanakan pun akan ada kesempatan untuk melakukannya. Maka keep positif dan be positif. Oke? Baik, kali ini kita akan dalam pertemuan kali ini kita akan kaji atau sampai di sesi hukum tindak pidana korupsi ya. Kita akan mengulas pertemuan sebelumnya sudah kita ulas bagaimana kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan pasal 3. Sedangkan hari ini kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Namun memang pasal selanjutnya ini banyak pasalnya gitu ya. Ada setidaknya lebih daripada 10 pasal yang mengatur dalam tema yang sama gitu ya. Tema yang sama itu apa? Temanya itu adalah suap menyuap. Wah, ini bagi yang belum pernah disuap mungkin waktu masa kecil ya. Jadi hari ini dia minta suap terus gitu ya, minta suap terus. Ini masalah juga ini sebenarnya bagi konsepsi di Indonesia. Kenapa? Karena suap menyuap ini budaya yang ini dia. Saya tidak mau menggunakan ini kata istilah budaya. Saya ingin gunakan istilah ini adalah ya pelanggaran. Ini ketidaksesuaian dengan hukum gitu ya. Kenapa? Karena kalau dikatakan budaya seolah-olah ada budaya buruk gitu ya. Budaya itu sebenarnya baik. Maka ya perbuatan yang buruk menjadi budaya itu tidak ada sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena terhalang oleh nilai dan norma masyarakat seperti itu. Tapi saat kemudian kita berbicara pelanggaran yang bersifatnya suap menyuap ini ya, memang pasti aktornya intelektual dader atau tersangka yang pokoknya itu adalah bisa dari kalangan yang menyuap dan juga bisa dari kalangan yang disuap gitu ya. Tapi banyak nih kita lihat kompetensi daripada pasal-pasal ini, dia mengatur beberapa pihak gitu ya, beberapa pihak. Maka contoh nih ya, dalam pasal 5 ayat 2, siapa subjeknya itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Itu dia. Itu yang menerima pemberian atau janji, dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B. Itu terkait dengan menerima sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan konsep pemberian hadiah atau memberi barang atau janji-janji tertentu, itu masuk ke dalam kriteria pasal 5 ini. Dan banyak sekali gitu ya. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu dari pasal 5 hingga pasal 13. Itu semua berbicara tentang suap menyuap. Maka ini sangat luar biasa gitu ya. Baik itu nanti kita lihat ada suap menyuap terhadap pegawai negeri sipil gitu ya. Kemudian ada suap menyuap terhadap hakim, suap menyuap terhadap advokat gitu ya. Suap menyuap terhadap TNI, bahkan ada ya, TNI spesifik deh ya, TNI atau pejabat negara lainnya gitu ya. Bahkan hal yang lainnya gitu ya, daripada suap menyuap itu sendiri hingga pasal 13 tersebut itu sangat banyak kegiatan suap menyuap ini. Hingga kemudian ada hubungan nanti perihal gratifikasi.
Maka konsep pasal-pasal di dalam suap menyuap ini saya berikan contoh ya, analisis di sini. Contohnya itu kita coba lihat di dalam pasal 11 gitu ya. Yang menerima hadiah atau janji berhubungan dengan jabatan. Itu dia. Memang salah satu sebabnya juga atas jabatan gitu ya. Kenapa orang menerima suap itu? Karena jabatan dia. Karena jabatan itu dianggap dapat memuluskan aktivitas si penyuap, atau dalam hal ini bisa memudahkan si penyuap dalam melakukan agenda-agenda yang berkaitan dengan keuangan negara gitu ya. Baik itu nanti lelang, pekerjaan dan segala macamnya, atau membebaskan dari hukuman seperti itu gitu ya. Maka konsepnya seperti ini dalam pasal 11. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, ini unsur-unsurnya, kemudian padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Ya terkait dengan itu, memuluskan aktivitasnya gitu ya, mendapatkan porsi agenda kegiatannya kan gitu ya, di dalam pasal 11. Sedangkan kalau kita lihat lagi dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, itu juga mirip gitu. Namun di sini lebih spesifik kerugian negara langsung saja ya. Ada bertentangan dengan jabatan gitu ya. Supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Itu dia. Yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi dia menghilangkan kewajibannya dan dia ya choice saja memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Cuai atau lalai hingga kemudian sesuatu tindak pidana itu terjadi. Gitu ya, kita membiarkan. Itu suap menyuap terhadap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Lalu ada pemborong berbuat curang. Ini juga ya. Di mana pasal 7 ayat 1 huruf A, pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan yang dapat membahagiakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Ini juga ya, pemborongan berbuat curang. Dia juga terkait dengan tindak pidana korupsi gitu ya, karena bisa jadi dari perbuatan tersebut menimbulkan membahayakan keamanan orang gitu ya. Misal dia membuat bangunan, spesifikasinya itu harusnya dengan grade A gitu ya, namun dibuatnya dengan tiruan grade A. Itu dia, itu membahagiakan. Dan itu termasuk korupsi gitu ya. Kemudian pengawas yang membiarkan kecurangan, ini juga konsultan pengawas kena juga. Maka dalam tindak pidana korupsi itu biasanya terjadi perbuatannya melibatkan beberapa aspek. Ada misal instansi pemerintahnya tadi, pejabat pemerintah atau pegawai negeri sipil, ada penerima pekerjaan, tadi pemborong, kemudian ada konsultan pengawas, bahkan konsultan pengawas pun bisa bermasalah. Kenapa? Karena pasal 7 ayat 1 huruf B mengatakan bahwa pengawas bangunan atau konsultan pengawas dalam penyerahan barang juga gitu ya, membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi di sini konsultan pengawas pun gitu ya, karena atau pengawas pembangunan itu bisa kena tindak pidana saat kemudian dia lalai dalam melaksanakan tugasnya. Karena dia dibayar kan, konsultan pengawas itu dibayar oleh uang negara untuk melakukan tugasnya sebagai pengawas pembangunan seperti itu. Kemudian pasal 12, ini kan ada tadi sampai pasal 13 kan, ini pasal 12 huruf E, ada juga modus operandi daripada tipikor itu yang lainnya itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karakternya memeras. Ini juga, ini suapnya dia minta disuap, itu dia ya. Suapnya dia minta disuap. Ini bahaya. Sebenarnya ini juga karakter yang paling tidak sehat itu yang seperti ini, gitu ya. Kenapa? Kalau kemudian misal kita pejabat atau pejabat negara atau penyelenggara negara
mau disuap kita tidak mau, terhenti perbuatannya. Tapi kalau kita sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara malah meminta, itu ya, meminta jatah kalau kata bahasa hukumnya gitu ya. Ada juga kemarin kan minta saham gitu, papa minta saham gitu ya. Itu sangat ini ya, sebenarnya sangat merugikan negara, dan itulah yang sangat merusak dalam karakter korupsi. Karena itu bisa menjadi akar permasalahan sebenarnya yang tidak selesai-selesai hingga hari ini. Maka konsep ini pun dipidana. Seperti itu ya. Pasal 12 huruf E itu mengatakan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, ini dia. Dalam konsepsi tindak pidana korupsi, pengaturannya sudah menggunakan konsep pasal minimal hukuman dan maksimal hukuman. Ini berbeda dengan konsepsi hukum pidana umum yang tidak ada konsep minimal diatur per pasal atau per tindakan. Dia hanya mengatur secara umum bahwa tindak pidana penjara itu minimal 1 tahun, kurungan di bawah 1 tahun, seperti itu. Oke, dalam pasal ini dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, menyalahgunakan kekuasaannya. Itu jelas pasti di tindak pidana korupsinya terpenuhi unsurnya, bisa masuk langsung. Itu ya. Bisa dilihat, maka juga kalau pejabat negara itu memeras atau meminta bagian persekot atau segala macam, itu menjadi awal mula tindak pidana korupsi yang besar sebenarnya, seperti itu. Selanjutnya turut serta dalam pengadaan. Ini juga dalam pasal 12 huruf I, maka dia turut serta dalam pengadaan dengan sengaja gitu ya. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan atau pengadaan atau penyewaan. Jadi nggak boleh ya pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dengan sengaja melakukan pengadaan terhadap diri dia secara pribadi gitu ya. Itu pelanggaran terhadap pasal 12 huruf I. Dan selanjutnya yang ini banyak sekali terjadi, yaitu gratifikasi, dan banyak sekali pejabat negara, baik itu ini ya, pejabat negara secara langsung maupun perantaraannya, gratifikasi ini luar biasa tindak pidananya dan ramai dalam pasal 12B ayat 1. Gitu ya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Tapi yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ini dia terkait dengan konsep ininya pembuktian ya, gratifikasi yang terjadi. Karena gratifikasi ini nanti ada sistem pelaporannya gitu ya, yang dijamin oleh undang-undang. Konsepnya gimana Pak? Dalam undang-undang ya, tindak pidana korupsi, ini ada pelaporan dan penentuan status gratifikasi. Total semua 30 hari kerja, gitu ya. Dari konsepsinya penerima gratifikasi dimulai dari situ ya. Kemudian ada laporan tertulis kepada KPK, proses penetapan status, dapat dipanggil penerima gratifikasi terus ya, hingga kemudian SK pimpinan KPK tentang status gratifikasi, kemudian naik ke Kementerian Keuangan dan penerima gratifikasi 7 hari kerja sejak ditetapnya statusnya. Jadi memang cukup rinci ya terkait dengan gratifikasi ini. Kenapa? Karena pasalnya luar biasa ketat gitu ya, hukumannya juga lumayan besar. Maka penting ya dilakukan pemahaman dalam hal itu. Terkait dengan modus operandi korupsi. Ini ya. Modus operandi korupsi ini ada beberapa bentuk gitu ya dan perbuatannya. Mungkin lebih tepatnya apa aja sih yang menjadi tanda-tanda terjadi korupsi atau poin-poin atau unsur-unsur yang biasa dijalankan korupsi.
Itu yang pertama ada penyimpangan prosedur gitu ya. Misal pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, undang-undang pengadaan, peraturan peraturan pemerintah terkait dengan pengadaan. Kemudian adanya markup, ini menaikkan harga. Kemudian ada perbuatan curang, tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa juga. Kemudian ada gratifikasi dan termasuk di dalamnya ada suap. Kemudian penggelapan, di sini ada uang ataupun surat berharga yang digelapkan berdasarkan jabatan tertentu. Kemudian ada pemalsuan buku daftar yang termasuk di dalamnya buku daftar yang kemudian biasa digunakan pemeriksaan administrasi. Dan yang selanjutnya itu ada pemerasan. Pemerasan itu diakibatkan suatu jabatan tadi ya. Dan yang terakhir itu ada terlibat pemborongan atau pengadaan persewaan. Padahal ia pengurus atau pengawas. Itu dia nggak boleh masuk ke dalam project seperti itu. Itu modus-modus operandi yang biasa terjadi, gitu ya. Hari ini kan kita bisa lihat banyak gitu ya. Contoh kemarin Menteri Sosial gitu ya. Menteri Sosial mengadakan pengadaan barang untuk bantuan sosial COVID. Per paketnya 10.000. Sedikit nampaknya 10.000. Tapi 10.000 dikali berapa? Itu ya, itu menjadi masalah. Ini apakah betul masuk ke dalam konsep apakah itu tadi pemerasan atau ada pasti ada, nanti kita lihat apakah ada pemerasan di dalamnya, apakah ada markup di dalamnya, apakah ada penyimpangan prosedur, perbuatan curang gitu ya. Penggelapan atau gratifikasi atau terlibat dalam pemborongan. Itu ya bisa kita analisis, dan bagi adik-adik yang bagi pencari ilmu khususnya itu menjadi bahan menarik untuk dikaji seperti dan dipelajari. Oke, demikian materi kita pertemuan hari ini tentang tindak pidana lainnya ya yang di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Ada beberapa bentuk tadi. Tapi khususnya tadi kita mengkaji tentang suap, menyuap, dan gratifikasi, dan modus operandinya. Oke, stay tune terus di channel Sam and Connection. Jika ada yang tanya-tanya, silahkan masukkan dalam kolom komentar. Kita akan bahas nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.